Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu bagian penting dalam hak kekayaan intelektual, yaitu hak paten. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih teknis, coba kita bayangkan sesuatu yang sederhana. Hampir semua dari kita menggunakan smartphone, menikmati perkembangan teknologi, bahkan mengandalkan berbagai produk inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana jika setiap penemuan tersebut bisa dengan bebas ditiru tanpa batas oleh siapapun? Jika hal itu terjadi, apakah masih ada dorongan bagi seseorang atau perusahaan untuk berinovasi? Nah, jadi disinilah peran hak paten menjadi sangat penting. Hak paten tidak hanya melindungi hasil karya intelektual, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para inventor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang berkelanjutan. Melalui video ini, kami akan membahas secara ringkas namun mendalam mengenai hak paten, mulai dari definisi, dasar hukum, hingga penerapannya dalam praktik. Nah, setelah kita pahami pentingnya perlindungan terhadap inovasi, kita masuk pada konsep dasarnya, yaitu definisi dari hak paten. Baik, secara umum hak paten itu dapat dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegang paten untuk menggunakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, definisi ini tuh ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yang menyatakan bahwa paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, dari definisi tersebut terlihat bahwa paten itu bukan sekedar bentuk pengakuan, tetapi juga bentuk instrumen hukum yang memberikan perlindungan sekaligus nilai ekonomi terhadap suatu penemuan. Adapun dasar hukum utama yang mengatur mengenai hak paten di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jadi undang-undang ini tuh mengatur berbagai aspek, mulai dari syarat memperoleh patennya, prosedur pendaftaran, hingga perlindungan hukum bagi pemegang paten. Nah, tujuan dari perlindungan paten sendiri itu nggak hanya untuk melindungi kepentingan individu inventor, tetapi juga untuk mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, hak paten itu memiliki peran strategis tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi suatu negara. Jenis-jenis paten. Selanjutnya, hak paten dalam praktiknya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan tingkat kompleksitas suatu invensi serta proses perlindungannya. Paten biasa diberikan untuk invensi yang bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jenis paten ini umumnya diberikan untuk penemuan yang memiliki tingkat inovasi yang cukup tinggi, seperti teknologi baru, metode, atau sistem yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa pengembangan atau penyempurnaan dari produk atau alat yang sudah ada. Invensi dalam paten sederhana biasanya lebih praktis dan memiliki nilai kegunaan langsung, namun tidak memerlukan tingkat langkah inventif yang terlalu tinggi seperti pada paten biasa. Setelah memahami jenis-jenis paten, langkah berikutnya adalah mengetahui syarat serta prosedur untuk memperoleh perlindungan paten.
Hal ini penting karena tidak semua penemuan secara otomatis dapat diberikan hak paten. Secara umum, terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu invensi agar dapat dipatenkan. Pertama, kebaruan (novelty), artinya invensi tersebut belum pernah dipublikasikan atau diumumkan sebelumnya, baik di dalam maupun luar negeri. Jika suatu penemuan sudah diketahui publik, maka unsur kebaruannya dianggap hilang. Kedua, mengandung langkah inventif (inventive step). Invensi tersebut tidak boleh bersifat biasa atau mudah diduga oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya. Dengan kata lain, harus ada unsur kreativitas atau terobosan tertentu. Ketiga, dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability). Invensi harus memiliki kegunaan nyata dan dapat diproduksi atau digunakan dalam kegiatan industri. Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka invensi dapat diajukan untuk memperoleh hak paten melalui beberapa tahapan prosedur. Secara garis besar, prosedur pendaftaran paten dimulai dari tahap pengajuan permohonan oleh inventor atau pemohon kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan administratif dan substantif untuk menilai kelengkapan serta kelayakan invensi. Setelah itu, invensi akan dipublikasikan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan adanya keberatan atau tanggapan dari pihak lain. Apabila tidak terdapat masalah dan seluruh persyaratan terpenuhi, maka paten akan diberikan atau granted kepada pemohon. Sebagai contoh, dalam sengketa paten antara perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Samsung, kedua pihak saling menggugat terkait penggunaan teknologi tertentu pada produk smartphone. Kasus ini menunjukkan bahwa hak paten memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan pelanggarannya dapat berujung pada sengketa hukum yang kompleks. Dengan demikian, hak paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menuntut tanggung jawab dari pemegang serta menyediakan mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran. Sengketa paten Samsung versus Apple. Untuk memahami penerapan hak paten secara nyata, kita dapat melihat salah satu sengketa paten terkenal, yaitu antara Apple dan Samsung. Kasus ini bermula ketika Apple menuduh Samsung telah melanggar sejumlah paten terkait desain dan teknologi pada smartphone, termasuk tampilan layar sentuh dan fitur antarmuka pengguna. Apple mengklaim bahwa Samsung meniru elemen penting dari iPhone dalam produk-produknya. Permasalahan hukum dalam kasus ini berfokus pada apakah Samsung melanggar hak paten yang dimiliki oleh Apple, serta sejauh mana perlindungan paten dapat mencakup aspek desain dan fungsi teknologi. Dalam prosesnya, kedua perusahaan saling mengajukan gugatan di berbagai negara. Beberapa putusan pengadilan memenangkan Apple dengan konsekuensi Samsung harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Dan dari kasus ini dapat dianalisis bahwa hak paten memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan menjadi instrumen strategis dalam persaingan bisnis global. Selain itu, batas antara inspirasi dan pelanggaran seringkali menjadi area abu-abu yang menimbulkan sengketa hukum. Kelompok kami menilai bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya kejelasan regulasi serta kehati-hatian dalam mengembangkan produk teknologi agar tidak melanggar hak pihak lain. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hak paten merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Melalui hak eksklusif yang diberikan, inventor tidak hanya memperoleh pengakuan, tetapi juga manfaat ekonomi atas hasil karyanya. Namun demikian, efektivitas sistem paten tidak hanya bergantung pada aturan yang ada,
melainkan juga pada kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, keberadaan hak paten harus dipahami tidak hanya sebagai perlindungan individu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan kemajuan ekonomi suatu negara. Dengan memahami dan menerapkan sistem paten secara optimal, diharapkan inovasi dan terus berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.